Aduh, gue gak mau ikut deh. Gak bisa nak, mama tuh udah daftarin kamu, jadi mau gak mau kamu harus ikut. Yaelah mah, ya udah deh, kamu tenang aja. Kalau mama daftarin pasti ada gak penting ada uang atau enggak, yang penting aku mau cepet selesai. Sekarang pasti udah muncul kan? Yang pertama 911, itu angka apa mah? Itu kan pengetahuan basic, masa gitu aja kamu gak tahu? Kamu sekolah gak sih? Ya ampun mah, aku sakit hati tahu digituin. Ini panggilan darurat kan? Oh maaf nak, jadi ternyata kamu cuma pura-pura bodoh doang ya? Bu, saya mau keluar dari permainan tebak angka. Enak aja nggak bisa seluruh siswa di sekolah ini ikut dalam kompetisi itu. Tapi saya nggak mau. Ya udah kalau lo nggak mau, gue yang jadi juaranya. Lagi pula lo tuh nggak pantas. Bisa nggak sih lo nggak usah hina-hina gue? Tebak yang kedua muncul. 555 itu artinya apa? Ingat ya anak-anak, nggak boleh nyontek, kalau nggak kalian bisa dapat kesengsaraan. Kalau gitu saya jawab dalam hati aja ya Bu. Ini mirip kayak bahasa Thailand gitu nggak sih? Ketawa. Kesha, kalau santai banget sih, harusnya lo cari tahu tentang tebak angka ini. Ngapain? Gue udah ngundurin diri. Kok lo bisa? Tadi gue mau ngundurin diri, kata Bu Guru nggak boleh. Ya elah, lo salah ngomong sama Bu Guru. Mending lo langsung ngomong sama sistem. Aku mau ngundurin diri, gitu. Oke, aku mau ngundurin diri. Ditolak. Ya iyalah, harusnya di awal. Tapi karena lo udah mulai tebak, jadi nggak bisa. Aduh, habis lah gue. Gue kasih bocoran dikit deh. Kalau lo salah, lo tuh bakal metong. Apa? Kakak tolongin aku nggak bisa jawab tebak-tebakan angka aku loh. Loh, ayo cepet. Kalau kamu kalah, kamu bisa metong. Apa arti dari 143, Kak? 143 ya? Jangan dibantu, Feli. Ya, Mama kenapa nggak boleh dibantu? Kan jadinya adek metong. Kalau kamu bantu, kamu tuh bakal metong. Kamu kan harta Mama, jadi Mama nggak bakal biarin kamu metong dengan mudah. Tapi adek juga anak Mama kan? Oh, Mama nggak peduli soalnya dia tuh cuma anak pungut. Kebetulan kalian berdua ada di sini ya. Kalau gitu saatnya saya umumkan kalau ini adalah tebak-tebakan yang terakhir. Ih, kok langsung ke yang terakhir? Padahal saya lagi enjoy. Alhamdulillah. Siapa yang paling cepat itu yang bakal dapat imbalan. 3, 2, 1. Angka 666. Gampang nih, jawab dalam hati deh. Tunggu. Gue harus jawab apa nih? Gue dipercaya sistem buat susun acara. Jangan mau nak, soalnya itu pekerjaan yang berat dan punya tanggung jawab yang besar. Aku suka yang kayak gitu mah. Ini adalah tantangan buat aku. Ya udah, Mama hargai keputusan kamu, tapi Mama titip pesan, kamu harus pilih yang bijak ya. Kenapa Mama kayak takut banget sih? Pilihan yang muncul bisa aja buat kamu hilaf nantinya. Tapi maaf ya Nam, Mama harus pamit sekarang. Mama, rupanya karena gue ikut dalam susun acara ini, gue harus mengorbankan Mama. Acara pembukaannya lebih baik makan bersama atau mandi bersama. Ini aja deh. Lo nggak ngambil makanan yang ada di tengah kota tuh? Secepat itu. Menunya apa? Ada salmon, wagyu, king crab, terus onion ring. Makanannya semewah itu. Mau juga aduh, perut gue sakit. Kesha, lo nggak apa-apa? Kayaknya makanan yang dibagiin udah dikasih sesuatu deh, jadi perut gue mules. Maksudnya lo keracunan makanan. Oh my god, ternyata susun acaranya pembukaan aja udah kayak gini. Saya turut prihatin atas kejadian makanan beracun yang ada di kota barusan. Iya Bu, saya sedang mencari si penyusun acara ini. Iya, gara-gara tuh orang kita semua jadi kayak gini. Nggak tahu Bu. Kayaknya si Feli deh Bu, soalnya dia mencurigakan tuh dari tadi. Iya, kelihatannya kamu ketakutan ya Feli. Enggak, bukan saya. Enggak. Apaan sih, berlebihan amat. Padahal kita belum apa-apain dia loh. Mungkin cuma pembukaannya aja kayak gitu, harusnya isinya lebih bagus kan. Yang selanjutnya belajar atau menyanyi. Belajar karena gue lumayan suka sih daripada menyanyi. Aduh, otak gue berkukus. Maksudnya apa, Ti? Kita tuh dipaksa buat menghafal 1000 halaman dalam waktu setengah jam. Separah itu? Makanya kita harus cepat temuin si penyusun acara itu, terus langsung aja habisi. Kenapa harus dihabisi? Kalau nggak dihabisi, kita terus-terusan disiksa kayak gini, Feli. Iya juga sih. Suara apaan tuh? Orang yang gak mampu mengikuti susunan acara wajib dihabisi. Waduh, itu artinya gue yang nyebabin mereka semua metong. Sel, ikut gue bentar, gue mau ngomong serius. Asik, gosip. Loh, Kesha, ini maksudnya apa? Kenapa banyak orang? Feli, kamu penyusun acaranya ya? Kalau gitu, pilihan yang selanjutnya kamu harus ikuti saran dari kita semua. Apapun pilihannya, lo harus kasih tahu kita. Tolong saya Bu, saya nggak mau metong. Boleh aja sih, tapi kamu harus kasih tahu kita apa susunan acaranya. Gue kasih tahu atau enggak, kayaknya gue pasti metong deh. Habislah gue. Jawab pertanyaan. Habislah aku mah. Aku kan paling cemen kalau masalah ginian. Tenang aja, kali ini tuh temanya negara. Itu kan kesukaan kamu. Iya mah, aku suka traveling. Kalau gitu, aku ikut deh. Aku udah percaya diri nih. Oke, jadi di setiap sesi kamu bakal dapat uang dan di akhir kamu bakal dapat jackpot. Pantes aja Mama suruh aku ikut. Rupanya Mama mau aku jadi tulang punggung keluarga. Yang pertama Menara Eiffel. Eiffel kali? Aduh, apalah itu. Pokoknya jawabannya Paris, France. Tuh kan, udah Mama duga kalau kamu tuh bakal jadi mesin uangnya Mama. Aku langsung dapat 500 juta loh, Mah. Gak sabar deh yang selanjutnya bakal muncul. Monas. Udah pasti dari Jakarta, Indonesia. Aduh, lapar. Tenang, gue bakal traktir lo. Lo boleh ambil semua yang ada di kantin. Bukannya lo kismin ya sama kayak gue? Enak aja, mulai sekarang tuh gue lebih kaya daripada Tiara. Apa sebut-sebut gue? Jangan-jangan lo juga ikut jawab pertanyaan ya? Karena Tiara juga ikut, jadi tetap Tiara yang terkaya
kaya, Vel. Sekarang kekayaan gue itu udah 1 miliar. Allah, mana bisa? Bisa-bisanya nih anak remehin gue. Kamu nggak lulus ya? Loh, tunggu Bu. Saya kan peringkat 1, mana mungkin saya nggak lulus? Itu udah keputusan mutlak. Ah, saya tahu ibu pasti dibayar sama Tiara kan? Bukan sama Tiara, tapi saya disuruh sama sistem. Sistemnya orang. Aduh, keceplosan lagi. Kalau gue bisa deketin sistem, harusnya gue bisa jadi juara lebih cepet kan? Jangan macam-macam ya kamu. Hah, yang selanjutnya Menara Pisa. Ini kan menara yang mereng itu ya. Kalau kayak gitu jawabannya Italia. Pasti sekarang kekayaan lo banyak banget ya? Iya dong. Tapi sih masih kalah jauh sama Tiara. Maksud lo apa sih datang-datang langsung kayak gitu? Tiara itu tak terkalahkan. Sekarang aja kekayaannya udah sampai 10 miliar. Loh, kok gue dapetnya nggak setinggi Tiara ya? Ada yang aneh. Itu karena lo nggak pantas. Udah deh, nyerah aja. Enggak, lo pasti disuruh Tiara yang ngomong kayak gini ke gue. Enggak, main tuh yang sportif. Aduh, kenapa lidahnya sampai keluar kayak gitu? Ini semua karena Tiara, Feli. Bener-bener ya tuh anak, gue harus kasih dia pelajaran. Jangan kemana-mana, mending lo hidupin nyokap lo lagi tuh. Lah, hidupin manusia emang bisa? Bisa dengan bantuan sistem. Lo selesain aja tebak pertanyaan lo sampai akhir, nanti nyokap lo bisa hidup lagi. Oh alah, kayak dapat 1 permintaan gitu ya. Oke, kalau gitu yang selanjutnya itu pasti Tiara yang ngetok karena dia nggak pengen lo lolos dan berhasil hidupin nyokap lo. Pasti dia ngestak kan, gue bakal buktiin kalau gue bisa jadi juara. Yang selanjutnya kepintaran. Kalau kita blow on ketahuan dong, mah. Jangan ngomong gitu, nanti bisa jadi kenyataan tau, nak. Ya udah kepintaran aku. Wah, mama 30% loh. Itu bukannya rendah banget ya, mah? Yaelah, kamu nggak tahu aja kalau rata-rata di kota ini tuh 20% aja. Oh iya, mah. Tapi kenapa punya aku sampai sekarang masih belum muncul? Nasib. Aku nggak nyangka ternyata mama nggak peduli sama aku. Lihat aja ya, nanti kalau kepintaran aku tinggi, aku nggak bakal deket-deket sama mama. Berapa kepintaran kamu? Gimana ya, Pak? Punya saya belum muncul nih. Nah, kalau kayak gitu kamu di luar aja ya. Ih, Pak, ayolah nanti saya dihukum sama Bu Guru. Kalau saya izinin kamu masuk, takutnya kamu direndahin sama orang-orang karena kepintaran kamu rendah. Kan belum tentu, orang belum muncul. Gimana sih, Pak? Udah, pokoknya. Halo? Oh, oke. Kamu boleh masuk. Nah, gitu dong. Vel, buruan pakai topeng ini karena kepintaran lo belum muncul kan? Ya elah, lo kira pesta topeng? Gue mohon, Vel, gue nggak mau kehilangan lo. Jangan-jangan kalau persentase kepintaran lo nggak terdeteksi, lo tuh bakal metong. Seriusan lo, jangan nakut-nakutin gue deh. Gue serius, gue punya testingnya. Terus pupu gue udah metong lo. Wah, lo dari dulu kan nggak pernah bohong. Kalau gitu, gue percaya deh, kita kan bestie sejati. Wah, ini siapa sih yang pakai topeng? Gue sama sekali nggak bisa ngenalin nih orang. Dela, lo lupa ya kalau orang bertopeng ini adalah beban. Iya, gue denger kita malah harus ngabisin dia. Loh, jangan. Justru topeng ini melindungin gue kan? Kata siapa? Topeng itu adalah tanda kalau lo adalah orang yang gak berguna, alias gak punya persentase kepintaran. Waduh, Keisha ngejebak gue. Udah deh, gak usah basa-basi lagi. Cepet kurung anak ini di gudang. Biarin aja dia membusuk sampai jadi tulang. Apa-apaan sih? Loh. Tiara, Dela, bukain. Hai, kalau kamu mau keluar, aku bisa tunjukin jalannya. Setelah gue pikir-pikir, percuma kalau gue keluar. Soalnya kepintaran kamu nggak muncul kan? Kalau bisa tahu, kepintaran kamu nggak muncul karena terhalang sama topeng itu. Coba kamu lepas, pasti muncul. Oh, oke. Tunggu, bukannya nanti pas di hadapan teman-teman kamu. Ya udah, kalau gitu gue keluar dulu ya. Gue keluar lewat mana nih? Di pembuangan sampah itu. Ya udah deh, terpaksa. Ih, jadi bau badan gue. Ini borangnya, cepetan dieksekusi. Ucapkan selamat datang di neraka. Tunggu, mundur kalian semua, jangan sakitin gue. Soalnya gue bakal buka topeng gue dan persentase kepintaran gue bakal muncul. Hah,